materi IPS dan PPKN kelas 4 tema 1 semester 1. Assalamualaikum anak-anak solih dan solihah. Mari belajar IPS dan PPKN bersama Ustazah Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak, pada kali ini ilmu pengetahuan sosial atau IPS akan belajar tentang memahami keragaman budaya yang ada di Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia. Di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa penciptaan manusia dari seorang laki-laki, Nabi Adam alaihissalam, dan seorang perempuan, Hawa, menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar supaya mereka saling mengenal dan tolong-menolong. Bisa dipahami ya anak-anak? Ini firman Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Ini adalah pawai budaya. Mereka memakai pakaian adat dari daerah yang berbeda. Ini adalah pawai yang berada di rombongan paling depan. Mereka adalah orang-orang yang memakai pakaian adat dari Maluku. Oke, kalian boleh amati gambar di bawah teks. Kalian masih ingat kan? Yang ada bulu-bulunya di atas itu adalah suku Dayak dari Kalimantan. Kemudian yang pakai kerudung kuning itu dari suku Sunda, betul sekali. Kemudian ada yang pakai baju putih dengan selendang yang diikat di pinggang dan ada bunga di telinganya. Iya, itu dari suku Bali ya, kalian masih ingat. Alhamdulillah. Biasanya pada pawai budaya itu ada orang-orang yang juga membawa alat musik. Seperti contohnya pada gambar, ini alat musik cengceng, terbuat dari logam yang kalau dimainkan dia akan mengeluarkan bunyi yang nyaring. Perhatikan pawai budaya yang dilihat oleh Udin dan teman-temannya di alun-alun. Nah, seperti ini suasananya. Ada banyak orang-orang yang memakai pakaian adat dari daerah yang berbeda di Indonesia. Wah, budaya Indonesia sangat beragam ya. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Yuk, kita pelajari. Suku Minang adalah kelompok etnis yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Suku Minang sering disebut sebagai orang Padang atau orang Awak. Nah, bahasa daerahnya suku Minang itu pakai bahasa Minang. Orang Minang itu anak-anak gemar berdagang dan juga senang merantau ke daerah lain. Biasanya, kalian akan melihat banyak orang-orang yang memiliki usaha rumah makan Padang. Itu dari Minang anak-anak ya. Kemudian kalian pernah mendengar Malin Kundang. Nah, itu juga cerita legenda suku Minang yang sangat terkenal. Kemudian untuk rumah adatnya, rumah adat suku Minang itu terbuat dari kayu dan disebut dengan rumah gadang. Sedangkan alat musik tradisional Minang disebut talempong, dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada juga saluang. Saluang ini mirip dengan suling, dimainkan dengan cara ditiup. Nah, ini anak-anak gambarnya rumah adat suku Minang. Di suku Minang itu juga ada banyak jenis tarian loh. Di antaranya tari pasambahan dan tari piring.
Tari Pasambahan biasanya ditampilkan dalam pesta adat. Kemudian suku Minang juga sangat terkenal dengan makanan khasnya ya, terutama rendang. Rendang itu sampai terkenal ke luar negeri anak-anak, sampai ke mancanegara. Nah, selain rendang, juga ada makanan khas suku Minang lainnya yang digemari oleh masyarakat kita, yaitu sate Padang dan dendeng balado. Kalian suka tidak? Kalau Ustazah sangat suka. Masya Allah, luar biasa sekali ya kebudayaan Indonesia. Nah, sekarang kalian harus tahu, kebudayaan itu adalah pola pikir manusia atau hasil karya dalam kehidupan masyarakat yang menjadi milik manusia, sehingga berbeda di setiap daerah. Jadi, kebudayaan bangsa Indonesia itu diantaranya adalah baju adat, rumah adat, makanan tradisional, alat musik tradisional, dan bahasa daerah. Semoga kalian dapat memahami keanekaragaman budaya yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Amin. Sekarang lanjut belajar PPKN yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan belajar PPKN kali ini, kalian semuanya anak-anak akan memahami berbagai bentuk keberagaman suku, bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah Pak Sami dari Maluku. Ada Pak Encep dari Sunda, ada Pak Made dari Bali, ada Pak Udin dari Betawi, dan ada Pak Nur dari Jawa. Perhatikanlah pakaian yang mereka kenakan. Berbeda-beda bukan? Termasuk topi yang mereka kenakan. Itu adalah ciri khas dari daerah asal mereka. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka hidup berdampingan dengan baik. Ingin tahu cerita tentang mereka? Nah, ini ceritanya. Jadi, Pak Encep, Pak Udin, Pak Made, Pak Fami, Pak Nur itu bekerja sama untuk membersihkan selokan dari sampah-sampah. Mereka meletakkannya di gerobak sampah. Agar apa? Agar ketika nanti musim hujan tidak terjadi banjir. Sekarang kalian jawab 5 pertanyaan ini di buku tulis PPKN ya. Sangat mudah sekali kalau kalian bisa mengikuti dari awal tadi. Kalau kalian masih kesulitan, kalian boleh putar lagi videonya. Selamat mengerjakan. Alhamdulillah, Masya Allah, Barakallah. Kalian bisa saling tolong-menolong walaupun berbeda suku. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.